وصحبه ومن والاه بعد. أيها الأخوة، اليوم عندنا مادة الفقه المعاملات Recording in progress. الفقه المذهبي الثالث. واليوم إن شاء الله سوف ندرس ونبحث حول أحد من مباحث الموجودة في فقه المعاملات، وهو باب الكفالة. فوردت هناك بعض النصوص الشرعية سواء كان من القرآن والسنة يدل على مشروعية أو على جواز الكفالة، ولكن ما هو الكفالة وما أدراك ما الكفالة وما هي الشروط والأركان ما يتعلق بالكفالة، وكيف أقوال العلماء في الكفالة، ما هي أنواع الكفالة، وكيف تطبيق الكفالة، وكيف ينتهي الكفالة. سوف نستمع اليوم من تقديم صاحب المجموعة أو صاحب هذه المقالة، مجموعة 11، وبعد ذلك إن شاء الله سوف نتيح الفرصة للمداولة وماذا مداخلة والأسئلة لمن عنده السؤال. طيب، نتيح الفرصة لهذه المجموعة 11 ليقدم مقالته، فليتفضل مشكورا. Oke, Afwa. Ustaz Ria Khaira hadir, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi la hawla wa la quwata illa billah, ya ma ba'du. Fadilatul Ustaz wal asdiqai talabah rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Manna lakum siha wal afiyah bimasyiatillah, amin. Fi hadhil fursah thayyibah biqadrillah ta'ala, insyaallah ta'ala, nahnu minal majmu'ati 11 sanuqaddimu lakum al-mabahas an madatina yaum al-kafalah. Wa tatakawwanu hadhil majmu'ah min thalathati a'dha. Mutakallima al-awwal yakni al-ula yakni Fauzia Nur Az-Zahra An-Nafsi, mutakallima asani yakni ukhti Karimah yakni Siti Nailul Karimah, wa mutakallim al-akhir yakni Akhil Al-Karim Abdul Aziz Amnan. Thayyib, sanabda nuqaddimu lakum minal mutakallim al-ula. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'riful kafalah lughatan wa istilahan. Matlubul al-awal kafalah lughatan. Kafalah lughatan ta'niyad dhamm. Kafalah yaitu artinya menanggung. Wa matlabus tsani al-kafalah tu istilahan. Faqad ikhtalafa al-fuqaha fi ta'rifil kafalah tab'an ikhtilafihim fiha yatarattabu 'alaiha min athar. Para fuqaha berbeda pendapat dalam definisi kafalah. Definisi kafalah. Sebab itu, perbedaan ini berdampak pada hal lainnya. Fa'arafaha jumhurul Hanafiyah bi annaha dhamu dhimmatil kafil ila dhimmatil asil fi mutallabati bi nafsi dainin aw ainin. Pendapat jumhurul Hanafiyah bahwa kafalah ialah mengumpulkan tanggungan kafil kepada tanggungannya yang punya hutang di dalam menagih hutang. Menghadirkan dalam membayar hutang atau orangnya yang punya hutang itu datang. Dalam pendapat jumhurul Hanafiyah, kafil itu mengumpulkan tanggungan antara si kafil dan yang punya hutang untuk bisa membayar hutang tersebut. Dan si kafil ini mempunyai kewajiban untuk bisa menghadirkan yang punya hutang hadir dalam waktu yang sudah ditentukan atau sudah ditagih hutangnya. Fa'arafaha ba'duhum bi annaha dhamu dhimmatil kafil illa dhimmatil asil fitain, dan sebagian golongan Imam Hanafiyah mengartikan kafalah itu mengumpulkan tanggungan kafil dengan tanggungannya asli dalam hutangannya aja. Jadi sebagiannya itu berpendapat bahwa kafil ini bertanggung jawab atas membayar hutang si yang punya hutang ini aja, nggak berkewajiban untuk bisa menghadirkan badan yang punya hutang ini dalam waktu jatuh tempo. Wa yara Malikiyah wa Syafi'iyah fil masyhuri wa Hanabilah
annal kafalah hiya ayaltazima rasyid biihdari badani man yalzamu huduruhu fil majlisil hakim. Dan pendapat Malikiyah dan Syafi'iyah dan sebagian golongan dan masyhurul Hanabilah bahwa kafalah ini adalah orang yang rasyid, yang dungu, yang cakap, yang tidak dungu, yang bagus gitu, yang cakap, wajib menghadirkan orang yang berhutang kepada majelis hukum. Jadi kalau Imam Malikiyah, Imam Syafi'iyah, dan masyhurul Hanabilah berpendapat kafil ini berkewajiban untuk menghadirkan orang yang punya hutang pada majelis hukum. Fal Hanafiyah Ya, Fauzia. Nah, Ustaz. Coba aid hada arafaha jumhurul Hanafiyah mada? Yang awal Ustaz. Coba diulangi. Fa'arafaha jumhurul Hanafiyah itu mengumpulkan tanggungan kafil kepada tanggungan yang punya hutang di dalam menagih hutangnya. Jadi dia berkolaborasi Ustaz bersama yang punya hutang. Itu Ustaz. Berkolaborasi dalam apa? Dalam membayar hutang tersebut. Itu coba diterjemahkan tuh. Fi zimmatil asil, terus apa? Kalimat berikutnya apa? Adalah ibarah ba'dahu. Fil mutalabati bi nafsi dainin au ainin. Itu enggak salah ketik tuh. Bi nafsin au dainin au ainin, bukan begitu? Kayak gitu Ustaz. Nah, itu artinya beda jauh. Bi nafsi dain dengan bi nafsin au dainin au ainin. Ada farqun ba'id. Yani ad-dhimma au al-kafalah huna imma an yakuna bin nafs wa imma an yakuna bid dain wa imma an yakuna bil ain. Wa la yalzam an yakuna al-kafalah wa daiman fi qadiyatid dain. La yalzam an yakuna daiman fi qadiyatid dain. Wa inna ma qad yakunu bi nafsin au dainin au bisa dengan jiwa, ya dengan diri seseorang memberikan jaminan atau jaminan hutang atau jaminan barang. Adalah makna bil mutalabah bi nafsin au dainin au ainin. Ya, lanjut. Fal Hanafiyah yutliquna kafalah ala kafalatil mal wal wajhi wa Malikiyah wa Syafi'iyah yuqasimuna doman ila domanil mali wa domanil wajhi wa yutliqu Syafi'iyah al kafalah ala domanil a'yani badaniyah. Imam Hanafiyah menyebut kafalah ialah kafalah mal dan kafalah wajah, dan Malikiyah dan Syafi'iyah membagi doman jadi doman mal dan doman wajah. Dalam Syafi'iyah yang disebut kafalah ialah sebatas wajib menghadirkan orangnya, bukan bayar hutangnya juga gitu. Wa yusamma al-multazimu bil haqqi dominan wa hamilan wa za'iman wa kafilan wa kafilan wa sabiran wa qabilan wa ghariman. Orang yang berkewajiban atas hak disebut juga sebagai dominan, za'iman, kafilan, sabiran, qabilan, wa ghariman. Yang artinya itu sama. Ghairu annal urfa jarin bi annal domin yusta'malu fil amwal. Akan tapi secara adat domin itu biasanya dipakai dalam harta. Penyebutannya biasa dipakai dalam harta. Wa hamilu fidiyat, dan hamil itu biasa dipakai dalam menggunakan diat atau tebusan akibat membunuh atau melukai. Wa za'imu fil amwalil azam, dan zaim biasanya dipakai dalam harta yang banyak. Terus wal kafilu fil nufus, dan kafil biasa dipakai dalam jiwa. Wal qabil wa sabiru fil jami', dan qabil dan sabir itu biasa dipakai dalam hal umum, mencakup semuanya. Next slide. Hukmul kafalati wa adillatu masyru'iyatiha. Hukum kafalah dan dalil-dalil disyariatkannya jaminan. Al-kafalatu jaizatun wa masyru'atun fil Islam wal aslu fil masyru'iyatiha al-kitab wa sunnah wal ijma'. Jabir itu diperbolehkan dan disyariatkan dalam agama Islam. Adapun dalil disyariatkannya itu dalam Al-Qur'an, hadis dan ijma'. Ammal kitab qauluhu ta'ala
Bismillahirrahmanirrahim. Waliman jaa'a bihi hamlum ba'irin wa ana bihi za'im. Subhanallahazim. Ay kafil. Dan artinya itu dalam kitab Allah berfirman, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan seberat beban unta, dan aku jamin itu, yaitu kafil. Yang dimaksud ialah kafil. Wa amma sunnah fa qauluhu sallallahu alaihi wasallam za'imu gharimun ay kafil dominun ay multazimun bil ada'i inda mutalabah. Dan adapun pada sunnah atau hadis, orang yang menjamin itu menanggung kewajiban untuk melaksanakannya apa yang dijamin ketika dipinta. Jadi yang dijamin itu juga berkewajiban untuk bertanggung jawab. Wa ammal ijma'u faqad bu'isan nabi sallallahu alaihi wasallam wan nasu yatakaffaluna fa aqarrahum alaihi wa alaihi nasu min ladunni sadri al-awwal ila yaumina hadza min ghairi nakir. Fakana ijma'an ala jawaziha. Ketika baginda Nabi sudah diutus, orang-orang pada zaman itu sudah saling menjamin. Maka baginda Nabi juga menyetujui apa yang mereka lakukan. Dan dari masa baginda Nabi sampai sekarang tidak ada yang mengingkari akan adanya kafalah yang diperbolehkan. Next slide. Ya. Al-hikmatu min masyru'iyatiha hajatun nas ilaiha ia taisiru alal muslimin wa tahqiqu ta'awun fima bainahum fa innahu qad la yatma'innul ba'i ilal mushtari fa yahtaju ilal man yakfiluhu bisaman aw la yatma'innul mushtari ilal ba'i fa yahtaju ila man yakfiluhu fil mabi' yakfuluhu man yakfuluhu fil mabi'. Hikmah dari syariatkannya kafalah karena adanya kebutuhan manusia terhadap akad kafalah, yaitu mempermudah urusan orang-orang muslim dan mewujudkan saling tolong menolong. Karena terkadang penjual itu kurang percaya dengan pembeli, maka penjual butuh penjamin untuk meyakinkan pembeli tersebut bisa membayarnya. Dan sekarang sebaliknya, pembeli kurang percaya terhadap penjual akan kualitas barangnya, maka pembeli juga butuh penjamin atas kualitas barang tersebut. Wa hiya aqdu wasiqatin wa gharamatin syuri'at lidaf'il hajat wa huwa usulul maqfulu lahu ila ihya'i haqqihi wa aktaru ma yakunu awaluhuma malamatan wa satuha nadamatan wa akhiruha gharamatan. Dan kafalah ini adalah akad jaminan dan terkadang bisa menyebabkan kerugian bagi si kafil ini. Nah, disyariatkannya untuk bisa mengembalikan, menunaikan hajat manusia, bisa mengembalikan hajatnya yang kita hutangi gitu, biar dia bisa membantu orang yang hutang bisa membayar yang dihutangi, membalikkan gitu, untuk memulihkan hak yang dijamin. Karena kan kadang orang yang berpinjam hutang itu nggak bayar gitu. Jadi yang kafil ini kadang bisa jadi dapat kerugian. Pertamanya itu disalahkan, habis itu nanti penyesalan, dan akhirnya dia juga dapat denda karena dia harus menanggung jawab atas kewajibannya si punya hutang kepada yang dihutangi. Mungkin naktafi hada minni nastamir ila mutakallimah tsani. Syukran. Bismillahirrahmanirrahim. Sighatul kafalah namudaj wal ada wa ahmilu jawaza safar rakmun. Aku menjamin diperbolehkannya plat nomor ... wa illa amalu biwadhifah, dan kepada saya aku bekerja pada tugas ... akhiru anal muqi'u adnahu. Aku yang memutuskan di bawah ini untuk menandatangani nama ... minal jinsiyah, dari kebangsaan. Terus annani akfal sayyid, di sini menjamin tuan ... wa iqamatu rokmin, rokmun nomor berapa KTP atau paspornya. Terus ... lagi rokmun itu nomor
tempat tinggal, wa yahmilu jawaz safar, dan dia itu boleh untuk melakukan perjalanan. Terus siapa? Titik-titik-titik waladhi ya'malu fi syirkah biwadhifah, yang bekerja di koperasi sebagai titik-titik-titik wa iqamah rokmun. Jadi di sini contoh dari ucapan memberikan jaminan. Contohnya itu ada surat. Dia itu ngejelasin nomor plat, nomornya berapa yang ngejamin, dan juga pekerjaannya apa, terus dan lain-lainnya. Terus intinya mengatakan bahwasanya ada seorang yang siap menanggung utang piutang. Kemudian si yang utang ini nggak bisa bayar. Terus ada orang yang akhirnya bisa menjamin dirinya untuk menjadi jaminan. Dia nggak bisa bayar utang, cuman menurut dia bisa bayar dalam waktu 3 tahun, misalnya 1M. Kebayarlah dalam waktu 3 tahun. Jaminannya apa? Nah, jaminannya itu bisa dikasih, bisa dibilang sama si yang kafala ini, saya menjamin dia dapat melunasi utang 1M itu selama 3 tahun. Misalnya kalau nggak lunas dalam 3 tahun, ya dia bisa mengganti dengan apa yang dijamin dari awal dia silgohnya, apa namanya, ijab kabulnya. Nasamir? Ini formulir ya? Iya, Nailul. Ustaz? Ini formulir yang kamu tampilin ini. Mungkin Ustaz. Saya juga bingung silgoh. Silgoh itu kayak itu ya Ustaz. من أين أخذت هذه؟ Kenapa Ustaz? من أين أخذت هذه النموذج؟ Google Ustaz. صيغة، ماذا تفهمين معنى صيغة يا نيلول؟ ماذا تفهمين معنى الصيغة؟ صيغة الكفالة. Apa artinya صيغة؟ Ijab kabul. Jawab kabulnya kira-kira gimana kalau dalam bab fikih gitu melakukan sighah kafalah? Oke, ya mungkin ini formulir ya, formulir. Jawazu safar itu paspor ya. Qamatur raqam itu Pas. KTP nomor berapa. Ini sepertinya formulir. Yang dimaksud dengan sighatul kafalah itu adalah kaifa tan'aqidu al-kafalah bi ayyi sighatin. Dengan ucapan seperti apa kafalah itu dianggap sah dan terjadi dalam pandangan fikih Islam. Ya, coba slide berikutnya apa isinya? Kafalah. Ya. Nah, sighah. Ada sighahnya nggak situ? Ada. Arkanul kafalah, rukun-rukun jaminan. Arkanul kafalah khamsatun, ada 5. As-sighah, al-kafil, al-makful lahu, al-makful anhu, al-makful bi. Al-awal, as-sighah, ijab kabul atau serah terima atau ucapannya yang memberikan jaminan. Ijab kabul atau serah terima. Sahnya kafalah itu, mana? Tasihul kafalah bikulli lafdin fahima min doman orfan ka ayyakuna syakhsan li akhor. Sahnya kafalah itu dengan semua lafal yang dapat dipahami, memberikan jaminan menurut adat kebiasaan urfan. Ka ayakulu syakhsun li akhor, seperti seorang berbicara mengucapkan kepada yang lain, kafal tulaka dinak alladhi ala fulan au tahammal tuhu au altazam tuhu. Iltazam tuhu. Saya menjamin putramu yang kamu miliki terhadap fulan, ataupun saya menjaminnya, ataupun saya berkomitmen untuk menjaminnya gitu. Saya jamin kalau menurut kebiasaan kita, kalau misalnya dia nggak bayar utang, saya dipenjara akan jaminan itu, itu udah sah sigonya. Jadi di sini sigo itu si kafala itu bilang, saya menjamin anakmu kalau tidak bisa bayar hutang, saya akan dipenjara, atau itu kan dengan dirinya, atau dengan barang, misalnya kalau belum lunas juga, misalnya diganti dengan mobil yang si penjamin itu. Terus au yaqulu ana kafil au za'im au hamil, saya penjamin menanggung yang dan yang bertanggung jawab. Au yaqulu lan fulan,
tanggungan yang dia miliki itu adalah tanggungan saya, wa nahu dzalik. Asani al-kafil walladhi yatakaffal bi ihdharil makful liyuaddi ma'alaihi. Yang kedua, orang yang memberikan jaminan. Orang yang memberikan jaminan dengan menghadirkan seseorang yang dijamin untuk melunasi apa yang menjadi tanggungan dia. Wala buddha ayakuna min ahli tabarru bi ayakuna balighan aqilan muhtaran rasyidan. Seorang kafil yang menjadi tanggungan harus dari orang ahli yang tabaru. Tabaru itu berbuat baik atau dia sering menyumbang atau donasi gitu. Dan dia juga harus baligh ya. Baligh, terus berakal, terus mukhtaron baik dan juga rasyidan bijaksana. Mukhtaron itu keinginan sendiri, bukan dipaksa. Baik Ustaz. Asalis lahu wa sahibud dain. Yang ketiga, orang yang memberikan hutang, dia yang menjamin. Al-makful anhu al-madinul ladzi qamal kafil bidomani dainihi. Yang keempat, orang yang terjamin, orang yang berhutang, di mana hutangnya itu ditanggung oleh seorang kafil. Al-khamis al-makful bihi wa ad-dain awil ain. Yang kelima itu dia adalah utang ataupun barang. Jadi barang yang menjadi jaminan. Wa ishtaratu fihi ayakuna min istifa'uhu minad dhamin. Dan disyaratkan seharusnya memungkinkan untuk ditepati dari seorang penjamin, dan juga orang yang memberikan jaminan itu harus dikenal atau diketahui. Contohnya kayak tokoh masyarakat, terus wa ayyakuna dianggap atau diyakini akan menepati janjinya. لا ليس هذا المراد. هذا يتكلم عن المكفول به ليس الكفيل. رقم الخامس يا نيلول يتكلم عن ماذا؟ Dia adalah barang ya? Barangnya. Jadi barang yang akan dijamin itu harus sesuatu yang mungkin untuk dibayar. Jadikan memang bisa untuk dijamin. Wa an yakuna ma'luman, dan harus sesuatu yang diketahui kadarnya, diketahui jumlahnya. Kalau misalnya hutang, jelas hutangnya berapa, 1 juta atau 2 juta. Hadal murad min al-makful bihi walaysa al-kafil. Apa? Amma qulta yani an yakuna ma'luman, seperti tokoh, hadza laisa hadza. Al-makful bihi huwa ad-dain au al-ain. Hutang atau barang. Dan disyaratkan barang tersebut atau hutang tersebut yang memang mungkin untuk dijamin dan diketahui. Kalau misalnya yang hutangnya itu berupa hukuman kisos ataupun orang misalnya terkena hukuman hudud, itu tidak bisa dijamin ya. Tidak bisa dijamin karena tidak bisa dibayar. Hukuman hudud tidak bisa digantikan oleh orang lain. Baik, lanjut. Anwa'ul kafalah. Kafalah dorban ya. Macam-macam kafalah. Kafalah ada 2, kafalah bin nafsi wa kafalah bil mal. Kafalah memberikan jaminan dengan jiwa, bin nafs, wa kafalah bil mal memberikan jaminan dengan hartanya. Amal kafalah bin nafs aw bil badan aw bil badani fahiya iltizamul kafil bi ihdari syakhsil makful ilal makful lahu. Kalau misalnya kafalah dengan nafas atau badan ya, maka dia berkomitmen dengan seorang yang memberikan jaminan dengan menghadirkan orang yang menerima jaminan kepada orang yang terjamin, orang yang dihutangi. Wadzalika bi ayakuna syakh
syakhsa inda akhar hakun aw talab. Dan hal ini terjadi karena seseorang itu memiliki hak terhadap orang lain yang belum ditepati ataupun tuntutan. Fayakfulu rajulun nafsa dzalika rajul matalib. Kemudian menjamin seseorang jiwa orang tersebut, wa ala dzalika yakunu li sahibil haq mutalibah bi ihdari qasmihi ilal majlis qadi. Dan atas hal tersebut orang yang memiliki hak menghadirkan hak yang dituntut, dia ini mendatangkan lawannya kepada pengadilan dan menyerahkan dia pada waktu yang sudah ditentukan. Wa taslimu ya fi waqti bi'ainihi. Wa yalzimul kafir ihdaruhu idza talabahu fi dzalikal waqt. Dan wajib bagi seorang kafir untuk menghadirkan barang jaminan kalau misalnya sudah diminta pada waktu yang ditentukan. Wa fa'a bima iltazamahu, halnya menepati janji dari apa yang sudah ia komitmenkan. Fa in ahdara wa illa habbasahul hakim limtina'ihi an ifai hak mustahaq alaihi. Kalau dia ingin menghadirkannya, kalau tidak ingin menghadirkannya. Mana maksudnya? Fa'in Hadirkannya ahdarahu wa illa habasahu al-hakim. Maka dia harus menghadirkan, jika tidak, maka hakim berhak untuk menahannya. An Karena- ifa'i haqqi mustahiqin alaih. Agar menunaikan hak yang yang menjadi haknya, yang harus ditunaikan. melunasi hak seseorang yang berhak menerimanya. Jadi awalnya dia berhak untuk untuk menerima haknya. Nah, karena ada si penjamin itu jadi terhalang karena ada tanggungannya dulu nih, dia harus nunggu dulu. Ternyata yang pas udah waktunya malah dia nggak bayar. Jadi gimana tuh, ditentukan nggak? Yang kafala atau yang utang yang berhak untuk dipenjara? Itu yang menjamin. Kan ini berbicara tentang jaminan berupa jiwa atau badan. Ada namanya orang pasang badan. Ya kan? Kafil. Hadih fi qadiyat an-na'ul awal wa huwa al-kafalatu bin nafsi au bil badan. Jadi ada kafalah tanggungan berupa jiwa atau badan. Nah, jika saya menjadi jaminannya, ada seorang yang mengatakan saya siap menjadi jaminannya orang tersebut untuk membayar hutangnya. Maka jika orang ini memberikan jaminannya itu berupa badan, bukan berupa uang atau dia punya harta, saya punya mobil banyak nih, saya jaminkan, bukan begitu, tapi saya siap menjadi jaminan orang tersebut. Maka di saat waktu pembayaran hutang misalnya, dia harus hadir sebagai orang yang menjamin. Kalau tidak, sang hakim berhak untuk menahannya sampai tanggungan itu ditunaikan kepada yang berhak. Itu maksudnya. Halo? Nastamir, Ustaz. Baik. Nastamir. Syurutul kafala awalan syurutul lati turji'u ilal kafil. Yang pertama syarat. Ini kok lompat-lompat sih? Benar ya? Awalan syurutul lati. Mana? Tadi kan sedang berbicara apa? Al-kafalatu darbani. Yani qismani. Al-qismul awal al-kafalatu bi an-nafsi wal bil mal. wal badan. Terus wal kafalah tsaniyah mana? Al-kafalah bil mal mana? Enggak ada. Ya Nailul. Yang bagian duanya mana? Kafalatun durbani al-awwal bin nafsi atau bil badan.
Yang asani ad-darbu tsani kafalatu bil mal. Aina al-kalam an kafalatil bil mal? Ghair mawjud? Ustaz, anak ini takhus minal kitab. Ini kitabnya ada halamannya yang terbalik. Kamu ikut kebalik pula. Wasil lanjut coba. Ya remajang. Ya lanjut. Ji'u ilal kafil, syarat-syarat orang yang memberikan jaminan berakal yang dan juga balil. Wahuma min syurut in'iqad kafalah, dan ini menjadi syarat sahnya. Fala tata'aqadu kafalah sabi wal majnun, maka enggak sah kafalah seseorang anak kecil dan juga orang gila. Li'annaha aqdu tabarru, karena seorang kafalah itu yang yang memberikan sumbangan atau kontribusi, ataupun yang seorang akdun tabarru. Fala taqidu Memang mimma ada orang gila ngasih jaminan ada? Nggak ada. Makanya di sini tidak sah kalau seseorang Ya emang nggak bakalan ada orang gila ngasih jaminan. Orang gila mana itu? Lanjut. Orang gila baik banget, Nailul. Ya lanjut Nailul. Halo. Wasil. Ya, yang pertama itu syaratnya kafalah itu yang pertama berakal dan baligh. Terus juga nggak sah untuk orang gila sama anak kecil. Terus juga karena seorang kafalah itu harus yang ahli tabarru. Terus asani al-huriyah, merdeka. Wahya syartu nafadil kafalah, syarat dapat dilaksanakannya kafalah. Fala tajuzu kafalah abdi mahjuron kana au ma'nuna lahu fit tijarah li annaha tabarru, maka enggak sah jaminan seorang budak, ya baik dia itu pintar ataupun enggak, dalam hal jual beli. Wal abdu la yamlikuhu bidauni idni maulahu, karena kafalah itu adalah akad tabarru. Sedangkan kalau budak itu nggak bisa sama sekali memberikan kontribusi kecuali dengan izin tuannya. Walakinnaha tata'aqadu hatta yu'akhid bihi ba'dal itaq. Dan itu bisa sahnya akad sampai sesudah jadi budak atau bekas budak. Jadi kalau masih budak itu tidak sah, tapi kalau sudah budak lagi itu sah karena dia sudah merdeka. Hal yushtaratu li sihhatil kafalah siyatu bainal kafil, apa sahnya kafalah itu dengan kesehatan seorang kafil. Amma sihhatu bainal kafil falina bisyarti li sihhatil kafalah, kesehatan di antara orang-orang yang memberikan jaminan dia bukan salah satu syarat sahnya kafalah. Fatasihu kafalatil marid fatasihu kafalatil marid, maka sahnya kafalahnya orang sakit, karena kan orang sakit juga bisa bersedekah, simpati, perhatian sekalipun dia sakit, makanya masih bisa diterima kafalahnya. Tanian asyurutul lati tarji'u ilal asil. Yang kedua, syarat orang yang berhutang atau terjamin ayyakuna qadiran ala taslim makful bi imma binafsihi wa imma binaibihi indal Imam Abi Hanifah rahimahullah. Orang yang berhutang itu harus mampu untuk menerima makful bi, barang yang menjadi jaminan, baik dia menerimanya secara langsung atau diwakili menurut Imam Hanifah. Fala tasihul kafalah bidin amayit muflis. Maka enggak sah dalam kafalahnya seseorang dengan hutang dari seorang mayit yang bangkrut menurut Imam Abu Hanifah. Terus indahu wa indas sahibin, dan menurut sahabat lainnya.
wa huwa qawlu a'immatu thalatha annaha tasihu. Dan kalau kaulnya imam yang ketiga itu sah gitu. Jadi nggak sah menerima jaminan. Kenapa? Karena orang mati sudah tidak bisa menerimanya karena sudah menjadi mayit muflis, ya, menurut Imam Abu Hanifah. Tapi kalau menurut 3 imam itu sah karena bisa jadi mungkin untuk apa? Bisa jadi dikasih ke ahli warisnya untuk melanjutkan itunya kafalahnya. Iktafa itu Ustaz. Baik. Fadhal ba'dahu. Baik. الكفلاء عن شخص واحد صحيح سواء كفل جملة أو على التعاقد لأن موجب فقد للكفالة. الصوت ضعيف يا من؟ عزيز. كبر الصوت، كبر هذا. لأن dibesarin itunya. فقد للكفالة التزام المطالبة أي يلتزم الكفيل ضم ذمته إلى ذمة الأصيل في المطالبة بأن يكون مطلوبا بإحضار المكفول عنه كما أنه مطلوب بالحضور بنفسه فمن أخذ من رجل كفيلا بنفسه ثم ذهب فأخذ منه كفيلا آخر بنفسه جاز وهما كفيلان بالنفس لأن موجب عقد الكفالة التزام المطالبة وجاز تعدد الملتزمين بها لزيادة التوثق ثم إذا أسلم أحدهما نفسه بالمكفول به يبرأ الآخر بالإجماع بخلاف الكفالة بالمال إن كفلوا معا طولب كل بما يخصه أو على التعاقد جازت مطالبة كل واحد بالكل فمثلا كفل 3 معا ب1000 لا يطالب أحدهم إلا بثلثها ولو كفلوا بها على التعاقد طولب كل واحد ب1000 وأيهم قد سقطت عن الباقين. Jadi hukum ta'adud al-kufala ini maksudnya yaitu banyaknya penjamin terhadap satu orang itu adalah sah. Cuma nastamir bila intiha al-kafalah. Intiha al-kafalah. Qulna anifan innal kafalata imma an takuna bil mal wa imma an takuna bin nafsi wa imma an takuna bi ainin matmumatin bi nafsiha wa imma an takuna bi fi'lin matmunin wa li kulli naw'in minha umurun tantahi biha al kafalah wa takhruju al kafilu 'anil kafalati wa tasqutuha anhu wa dhalika bima ya'ti. Al awwal al kafil bil mal amma al kafilu bil mali fa inna ma yakhruju 'anil kafalati bi ahadin amrayn ahaduhuma ada'ul mali ila talibi aw ma huwa fi ma'na al ada' sawa'un kana al ada'u min al kafili aw min al asil li'anna haqqu al mutalabati lit tawassuli ila al ada'i fa idza wajada faqad hasala al maqsud fayantahi hukmul aqd. Asani al-kafilu bin nafsi. Al-kafil bin nafsi yakhruju 'anil kafalati bi thalathati asya'in. Yakni taslimun nafsi ila talibi. Nau at-takhliyah bainahu wa bainal maqful bi nafsihi fi mawdu'i yuqaddiru 'ala ikhdarihi majlis qada. Lianna at-taslima fi majlisi al-qadi mussal lil maqsudi minal aqdi wa huwa kana istifa'il haqqi
بالمرافعة إلى القاضي فإذا حصل المقصود ينتهي حكمه فرج عن الكفالة ولو سلمه في صحراء أو برية لا يخرج لأنه لم صل المقصود. ثم الثالث الكفيل بالأعيان المضمومة بنفسها والأفعال المضمونة. وأما الكفيل بالأعيان المضمومة بنفسها والأفعال المضمونة فيخرج عن الكفالة بأحد أمرين: أحدهما تسليم العين المضمونة بنفسها إن كانت قائمة وتسليم مثلها أو قيمتها إن كانت هالكة ويحصل الفعل المضمون وهو التسليم والحمل. والثاني الإبراء أي إبراء الطالب للكفيل من الكفالة فيسقط حقه في مطالبة الكفيل بالعين أو بتسليمها ويخرج الكفيل عن الكفالة بالإبراء. Jadi di sini membahas tentang berakhirnya akad kafalah, terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada kafalah bil mal, berakhirnya karena yaitu harta. Yang pertama, harta diserahkan kepada pemilik hak, yakni orang yang berpiutang atau ad-dain, baik yang menyerahkannya karena hak penuntutan hutang adalah dengan pelunasan. Kafalah juga berakhir apabila orang yang berpiutang menghibahkan hartanya. Di samping itu, kafalah juga berakhir apabila pemilik hak meninggal dan hartanya diwarisi. Lalu apabila pemilik hak, yakni orang yang berpiutang, membebaskan kafil ataupun afil, apabila membebaskan afil maka kafil bebas, karena hutang merupakan kewajiban asil, bukan kafil. Dengan kata lain, bila asal gugur, maka furu' pun gugur. Apabila ad-dain membebaskan kafil, dia bebas dari tuntutan, namun tidak bebas dari hutang, karena gugurnya furu' tidak menggugurkan asil. Lalu kafil memindahkan hutang kepada orang lain atau hiwalah dan orang tersebut menerimanya dengan demikian. Kafalah bisa berakhir dengan adanya hiwalah karena hiwalah membebaskan dari hutang maupun keseluruhan. Lalu kafalah berakhir dengan kedamaian. Apabila kafil berdamai dengan ad-dain, ketika itu kafil dan asil bebas dengan keadaan. Dikatakan saya dan orang yang ditanggung atau asil berdamai. Dikatakan saya berdamai dengan engkau. Nah, itu sudah berakhirlah masa jaminan. Lalu yang kedua kafalah bin nafsi. Nah, kafalah bin nafsi ini berakhir karena penyerahan diri orang yang dituntut di tempat yang memungkinkannya untuk dihadapkannya di muka sidang pengadilan. Apabila penyerahan dilakukan di lapangan ataupun di tempat yang tidak mungkin, terdakwa dihadapkan di muka umum sidang, maka kafil belum bebas karena tujuan penyerahannya itu belum terwujud. Lalu pembebasan terhadap kafil oleh pemilik hak dari kewajiban kafalah bin nafsi. Tetapi asil tidak membebaskan pada kondisi ini karena pembebasan kafil tidak termasuk pembebasan asil. Apabila asil dibebaskan, maka kafil juga bebas. Lalu selanjutnya kafil bil ain. Dapat kafil bil ain ini berakhir karena penyerahan benda yang ditanggung atau dijamin apabila barangnya masih ada, atau bersamaannya atau hartanya apabila barangnya telah rusak. Lalu pembebasan kafil dari kafalah, misalnya perkataan pemilik hak, saya bebaskan engkau dari kafalah. Demikian pula kafalah dapat gugur karena pembebasan asil. Hada minni wa syukran. Baik, alhamdulillah. Kontan haina mungkin hada minna. Baik, Ustaz. Buka pertanyaan. طيب شكرا على مجموعة 11
على تقديمها هذه المقالة بعنوان الكفالة، واختصار أن الكفالة مشروع في منظور الفقه الإسلامي أو في الشريعة الإسلامية بالأدلة سواء كان من القرآن أو من السنة، وأن لها أنواعها سواء كان الكفالة بالنفس أو البدن أو الكفالة بالمال. ولكن هناك نقطة أراه لم يقدمها المجموعة بالنسبة للكفالة بالنفس، فعند علماء الحنفية أنه لا يجوز في بعض الأمور مثل كفالة النفس في الحدود والقصاص، وهذا لا يجوز لأنه لا يمكن استيفاؤه، كما أشارت في المقالة إلى أنه لم يذكر هذا المثال. فمن شروط الكفالة بالنفس أو البدن لابد أن يكون إمكانية الاستيفاء، وإذا لم يكن أو لا يمكن استيفاؤه فلا يجوز ذلك. ومثلا هناك مجرم أو من يرتكب جريمة يقام عليه عقوبة الحدود أو عقوبة القصاص، مثلا عقوبة الإعدام، فلا يجوز أن يكون شخص آخر يكون كفيلا له أو كفيلا عنه. وأيضا هذا كأنه أمر لا يعقل أيضا، مثلا واحد يحل محل المجرم ليكون بديلا عنه. ولكن في الواقع في إندونيسيا مثلا ربما نحن نسمع أو نرى أو نقرأ الأخبار أو نستمع أو نشاهد كثير من المجرمين المفروض هؤلاء يحبسون ويسجنون في السجون، ولكن لكون هؤلاء من الأغنياء من ذوي الأموال فيطلب شخصا آخر ويعطي له المبلغ من الفلوس فيحل محله في السجن، وهو يعيش حرا في الأحياء مع الناس ويستمر على ربما جريمته وما أشبه ذلك. وهذا موجود في بلادنا وكذلك ربما في بلاد أخرى. فطبعا هذا مخالف لمقاصد شريعة الذي هو إقامة الحدود للزجر ودفع عن الجريمة. فإذا بالنسبة لأنواع الكفالة، كفالة إما كفالة بالنفس أو البدن أو الكفالة بالمال أو العين، فكلاهما جائز مع أدلة الموجودة في القرآن وكذلك في السنة. وكذلك شروط الكفالة سواء شروط يتعلق بالكفيل أو شروط يتعلق بالمكفول له. المكفول له يعني الدائن yang memberikan pinjaman. Idza kana al-kafalah fima yata'allaq bi ad-dain. Thumma al-maqful anhu wa huwa al-musamma bi madza bi al-madin, orang yang berhutang, ya, orang yang berhutang, yang punya hutang maksudnya. Wa thumma hunaka syurutun yata'allaqu bimadza bi al-maqful bihi wa huwa al-mal idza kana al-kafalah fi qadiyatil mal aw al-ain idza kana al-ain aw ad-dain idza kana hadza bima yata'allaq bi ad-dain. Fa hadhihi arkanul kafalah wa likulli ruknin laha syurutuha wa la budda min tawaffuriha. Wa kadzalika hal yumkin an yarji' al-kafil min kalamihi. Mithalan wahid yasta'id an yakuna kafilan li ghairihi thumma ba'da dzalika raja'a an kalamihi. Raja'a bermakna menarik balik, ya, mencabut kembali kesediaannya menjadi seorang penjamin. Bahal yajuzu dzalik taban ada jaisun dzalik ma'a al-ahwal aw al-ahkam al-mutarattibah ala dzalik. Wa akhiran yani mata yantahi al-kafalah qad bayyanat fil maqalah hunaka al-aqal thalathu halat allati intaha fiha al-kafalah sawa'un kana bintiahi hadzal aqd
imma an yakuna al-maqful anhu dafa'a hadzal mal atau na'am qad sadda hadzal mal atau hadhihi dhimma atau imma an yakuna ad-da'in atau sahibu hadzal ad-dain yubri atau yutliquha atau ya mada wahibahu li al-maqful anhu aw imma an yakuna wafati hadhihi wafati ad-da'in wa yakunu al-kafil warithan lahu. Fahadhihi hiya ba'd al-umur wal masail muta'alliqah bi al-kafalah fa huwa min dimni al-muamalat al-muta'arafah mundu sadri al-Islam aw bal qabla wujudin nabi aw qabla bi'tsatin nabi aw 'inda bi'tsatin nabi sallallahu alaihi wasallam qad kana an-nasu yata'amaluna bi al-kafalah ay haula yatakaffalun wa aqarra dzalika an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa lam yakun hunaka ahadun yunkiruha fa asbaha mujma'un alaih ay yani yajuzu hadhihi al-muamalah ijma'an. طيب يا إخوة لعل هذا الموضوع يعني واضح ولكن نتيح الفرصة لمن عنده أي تساؤلات أو مداخلات على على هذه القضية أو على هذا المبحث فليتفضل لمن عنده. موجود أستاذ. تفضل يا فايز. نعم. أريد أن أسأل في هذه المسألة يعني إذن ما الفرق بين الكفالة والضمان؟ يمكن هذا الكفالة والضمان. كفالة بدون تشديد يا فايز. نعم. كفالة والضمان. بدون تشديد. كفالة. كفالة. نعم. وضمان. طيب. كما بينه صاحب المقالة بأن المصطلحات المترادفة لهذا المصطلح الكفالة هو الضمان وكذلك القبالة وكذلك ماذا؟ القبالة الكفالة والضمان وماذا يا فوزية؟ هناك بعض المصطلحات المترادفة لهذا المعنى بمعنى أن الضمان والكفالة يعني نفس المصطلح يا فائز إلى أن مجالها يعني ماذا قد يختلف hanya saja objek yang dijamin itu berbeda. Kalau doman ini biasanya digunakan untuk harta. Tapi kalau kafalah ini bisa untuk harta dan bisa untuk jiwa juga. Cuman kalau diterjemahkan ke Indonesia ya sama aja. Karena terjemahannya kafalah juga jaminan, terjemahannya doman juga jaminan. Bal binisbah fi asril hadir hunaka ma yusamma bi at-ta'min. Tasma'una mustalah ta'min, asuransi. Itu jaminan juga. Fi dakhil hadzal mustalah aidan aqdul ad-diman. ولكن صورتها يختلف في بعض الجوانب لأن هناك أصبح هذا التأمين أصبح يعني الشركات أنشأها الناس أصبح هذا المجال الهائل في معاملات المالية بعقد التأمين فكل شيء اليوم يعني الناس يتسابقون في ماذا؟ في مشاركة في اشتراك شركة التأمين لمن عنده أموال أو البيت يؤمنها إلى الشركات وعنده سيارات الفاخرة يؤمنها بالشركات وهؤلاء مثلا عنده ماذا؟ تجارة وبضاعتها بضاعة غالية فيؤمنها كثير بل من الناس من يؤمن جسدها. Antum ta'rifuna al-mumathilun. Mumathilun yani para artis. Laisa kulluhum, yani ba'dhum man yu'minu ba'da ajsa'i ba'da jismihi. Minhum man ada yang
mengasuransikan, mohon maaf misalnya bokongnya diasuransikan, ada yang mengasuransikan telinganya ya, kalau nanti ada kecelakaan ada yang menjamin dan seterusnya. Lakin hal ta'min qad yakhtalif fi ba'd al-jawanib. Limadha? Li'anna a'dha'u hadhihi al-syarikat ta'min atau aqd at-ta'min labudda an yadfa' malan muayyanan fi kulli syahrin مثلا بخلاف هذه الكفالة. هذه الكفالة يعني داخل من ضمن عقد التبرعات. Jadi kafalah ini lebih kepada apa ya? Tabarru itu bahasa kitanya charity ya. Charity itu ya sukarela. Ya, orang menjadi penjamin orang lain. Ya, oleh karena itu disyaratkan tadi kata Fauziah, siapa tadi? Nailul ya. Tidak boleh orang gila dan anak kecil. Ya. Meskipun tidak pernah ada orang gila memberikan jaminan. Walakin nadhariyan secara teori memang demikian. Ya, orang yang memberikan jaminan itu tidak boleh gila. Boleh jadi ya, misalnya waktu ngasih jaminan dia waras, semenit kemudian dia gila, maka menjadi batal jaminannya. Jadi harus dalam keadaan waras. Ya, dan harus berusia dewasa. Karena ini tabarruk. Takutnya kalau anak kecil itu semacam ada unsur paksaan. Karena anak kecil belum bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Ya, sementara tabarruk ini charity satu muamalat yang tidak menguntungkan secara materi. Khawatirnya kalau anak-anak hal itu tidak bisa terjadi. Ya. Idzan khulasatul qaul an ad-dhiman wal kafalah yani mutaradifan ya Muhammad Faiz ila anna majalaha qad yakhtalif. يعني بين المال وبين النفس والمال. طيب تفضل. أو صاحب المقالة يريد الزيادة الإضافة، تفضل. تفضل يا مجموعة يا فوزية نيلول ومن في الأخير من نسيت اسمه. أمنا. أمان. أمان واسمه قريب من تأمين. سورانسي. تفضل. في سؤال آخر؟ أنا أستاذ أريد أن أسأل. تفضل يا إنعام. Apakah barang utang sama jaminan barangnya itu harganya harus sama atau boleh beda atau seperti apa? تفضل صاحب المجموعة يا مجموعة الله 11 لا تريد أن ترسبون تستجيب هذه الملاحظة. تفضل قبل أن نضيف. Apakah barang yang dijadikan jaminan itu harus sama nilainya dengan jumlah hutangnya? Ini pertanyaan In'am. Tafadhal ya Fauzia. Nailul. Kalau yang Ana tahu biasanya bank itu setara, Ustadz. Oke. Yang lain, Nailul mengasih komentar. Nailul udah pergi kayaknya dia. Udah. Ada komentar Nailul atau Aman? Sama saudara mungkin apa-apa kali Ustadz, nggak sama-sama itu nominal uang yang diutanginya. Utangnya 1 juta, dia punya jaminan 100.000. Mau nggak kira-kira yang mau nerima? Oke ya. Qabla an nujib fi hadhil qadhiyah labudda an nusawib al-fahm ya ikhwah. Kita luruskan pemahaman ya. Ini bukan bab rohan ya. Bukan bab rohan, tapi bab kafalah. Harus dipahami kalau menjadikan harta sebagai satu jaminan itu namanya babur rohan. Nanti ada di bab terakhir ya. Termasuk nanti ada bab bolehkah seorang memanfaatkan harta yang dijaminkan itu atau yang biasa disebut dengan gade dan seterusnya ya. Jaminan
ya. Tapi ini lebih kepada seseorang memberikan kesanggupan untuk memberikan jaminan dirinya itu menjadi penjamin atas hak orang lain. Ya, hak orang lain atau kewajiban orang lain yang harus ditunaikan itu bisa berupa hutang atau bisa berupa non hutang. Begitu. Ya. Misalnya dia punya muamalah atau tanggungan dengan orang lain. Ya, bisa berupa hutang atau yang lainnya. Dan orang ini menjadi jaminan. Makanya contoh kafalah ini dalam Al-Qur'an dicontohkan seperti wa kafalaha Zakaria. Nabi Zakaria menjamin atau menjadi penanggung jawab atas siapa? Maryam, ya, Maryam alaihissalam. Dan begitu juga dalam tadi misalnya Nabi Yusuf mengatakan wa man jaa bihi himlu ba'ir wa ana bihi za'im. Barang siapa yang bisa menemukan kembali, karena raja waktu itu kehilangan apa? Kehilangan centong ya. Centong Mahkota. Mahkota atau centong? Mahkota. Malik. Nah, dan itu sengaja dimasukkan oleh Yusuf di kantong makanannya saudara-saudaranya. Khususnya saudaranya yang satu itu yang namanya siapa? Siapa nama saudaranya si Yusuf? Supaya dia ditangkap ya. Dan itu sengaja. Tapi dalam ucapannya itu wa man jaa bihi himlu ba'ir wa ana bihi za'im. Jadi jaminan di sini tidak harus berupa hutang, namun juga bisa berupa tadi orang di kayak semacam ada sayembara gitu, ada jaminan dan seterusnya. Tapi kalau tadi yang ditanyakan oleh In'am itu lebih kepada harta jaminan ya. Harta jaminan atau yang biasa disebut dengan rohn. Bahasa Arabnya itu rohnun. Misalnya Rasulullah hutang kurma ya, kalau tidak salah hutang kurma kepada orang Yahudi ya. Kemudian beliau menjadikan baju besinya itu sebagai jaminan, hartanya itu sebagai jaminan. Nah, harta yang dijaminkan ini disebut dengan rohan. Begitu ya In'am ya. Kalau itu ya apakah selalunya harus nilainya sama? Biasanya nilainya selalu lebih besar. Ya, selalunya lebih besar ya, karena nanti ketika hutangnya atau haknya itu tidak tertunaikan, maka dalam pandangan Islam barang yang dijaminkan itu boleh dijual dan dia mengambil nilai sebesar harta yang dia pinjamkan. Selebihnya dikembalikan. Nah, ini yang mungkin berbeda di saat ini ya, barang yang digadekan itu sedemikian besar tapi kemudian dibeli dengan harga yang murah biasanya. Ya, dengan harga yang murah. Padahal ketika nanti dijual harga pasaran harganya sangat tinggi. يعني في شيء يختلف شوية يا أحمد إنعام بين الكفالة والرهان ولكن هذا على حسب ماذا بين المجيب وبين القابل لأنه لا يخلو أو لا ينفصل عن الإجاب والقبول. مثلا إذا كان الكفيل يقول للمطالب أو للدائن أنا كفيل عنه هذا الرجل عنده دين مبلغه مثلا 1,000,000 أنا كفيل عنه وأنا الذي سأدفع وهذا ماذا الدائن يعني يؤمن به ويصدقه بل قد لا يعرف بأن هذا الكفيل عنده مال بقدر أو بمبلغ الذي لابد أن يدفعه هذا الأصيل أو صاحب الدين أو المدين. ولكن بالنسبة للرهان غالبا أن يكون المال أكثر مما هو يستدين به أو على الأقل قيمتها نفس القيمة حتى يأمن صاحب الدين أو الدائن. ولكن يختلف بين الكفالة والرهن وإن كان في بعض الجوانب يعني متشابه.
طيب مفهوم يا إنعام؟ هل أنت موجود؟ موجود. فهمت أستاذ، شكرا. طيب تفضل، من عنده سؤال آخر؟ موجود؟ ما في سؤال آخر؟ طيب إذا لم يكن هناك أي سؤال أو ملاحظات الأخرى حول هذه القضية، أعتقد أن البحث أو أن هذه القضية أو هذا الموضوع يعني واضح. المهم تفهمون بأن الكفالة ونفس المعنى مع الضمان، وكذلك نفس المعنى مع القبالة، وكذلك الزعامة، لأن الكفيل أيضا يسمى الزعيم وأيضا يسمى الضامن، وهذا يجوز شرعا سواء كان من القرآن أو السنة، وكذلك إجماع المسلمين على جواز هذا العقد أو هذه المعاملة، وهو معاملة الكفالة. ولهذه الكفالة شروط أو أركان أولا، ولكل ركن شروط لابد من توفرها، سواء كان شروط يرجع إلى الكفيل أو يرجع إلى المكفول له أو مكفول عنه أو المكفول به، لابد من الشروط التي يتوفر به. وكذلك هناك أنواع من الكفالة، سواء كان الكفالة بالمال أو سواء كان الكفالة بالنفس أو بالبدن. وكذلك هناك الطريقة أو الصورة ينتهي بها هذا الكفالة، وأيضا حكم رجوع الكفيل عن الكفالة وأيضا جائز بذلك. وطبعا عندما رجع الكفيل عن كفالته فيرجع الذمة إلى ماذا؟ إلى الأصيل. طيب فالأمر واضح، ونشكر لمجموعة 11 على هذا التقديم الجيد. ولكن طبعا مرة أخرى لمن يقدم لابد أن يعد جيدا ويفهم يعني يحاول أن يكون هذه العبارات في الكتب يعني أحيانا غامضة أو صعبة شوية، لأن اللغة العربية ربما للفقهاء القدامى، فيحتاج إلى التعمق والتدقيق وإمعان النظر في قراءتها ومطالعتها. فنشكركم جميعا على الاهتمام ولمجموعة 11 على هذا التقرير. وعلى هذا ننتهي ونراكم إن شاء الله في الأسبوع القادم مع مجموعة يليها بعنوان ماذا يا إخوة؟ الوكالة. الوكالة اليوم الكفالة، والأسبوع القادم الوكالة، يعني في وزن واحد، الوكالة على وزن الكفالة، ولكن يختلفان. فما هو المراد بالوكالة سوف نعرفها إن شاء الله في الأسبوع القادم، ونرجو لصاحب المجموعة ليعد جيدا حتى يستفيد الجميع من مقالاتكم ومن تقديمكم إن شاء الله. طيب نشكركم ونراكم إن شاء الله في الأسبوع القادم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.